Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita sama-sama boleh berjumpa kembali dalam kebaktian doa tengah minggu pada hari ini. Pada hari ini Bapak Ibu semua, kebaktian doa tengah minggu atau KDTM kita pada hari ini tidak seperti biasa onsite di gereja, tetapi boleh kita lakukan secara online. Dan biarlah kita boleh sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Biarlah setiap puji-pujian yang kita naikkan, firman Tuhan yang boleh kita renungkan, dan doa syafaat yang boleh kita naikkan, kita lakukan bersama-sama untuk Tuhan. Mari saya persilakan untuk kita semua untuk sejenak bersatu teduh, untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam kebaktian doa tengah minggu. Amin. Bapak Ibu semua, saat ini kita akan juga sama-sama mau menyanyikan sebuah pujian di awal hari ini sebagai ungkapan syukur kita. Terima kasih kepada Tuhan. Kita mau menyatakan pujian terima kasih Tuhan. Mari sejenak kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh bersama-sama diberikan kesempatan sekali lagi untuk mengikuti kebaktian doa tengah minggu. Dan biarlah Tuhan menuntun setiap hati dan pikiran kami dalam mengikuti kebaktian KDTM online hari ini. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan, firman Tuhan yang kami dengarkan, bahkan doa syafaat yang kami boleh sama-sama doakan, itu kami lakukan dengan sepenuh hati kami, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kebaktian kami. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita akan sama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah kita juga sama-sama mau menyanyikan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Dan biarlah setiap pujian, setiap kata-kata yang kita ungkapkan bersama-sama pada hari ini boleh menjadi komitmen kita bersama-sama bahwa firman-Nya menjadi pelita bagi kita, bagi setiap kita dalam setiap langkah kehidupan kita sama-sama. Bahasanya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelum jauh lebih dalam lagi, Bapak Ibu semua, mari kita sejenak berdoa, meminta pertolongan daripada Tuhan untuk kita dipimpin oleh Roh Kudus, agar setiap firman yang kita baca dan renungkan boleh sama-sama kita mengerti dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersama-sama sejenak berdiam diri untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan. Dan biarlah Tuhan tuntun kami, tolong hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan yang kami dengarkan dan kami renungkan boleh sama-sama menghibur kami, menguatkan kami, hati kami yang sedang dalam tidak baik-baik saja ya Tuhan. Dan biarlah Injil-Mu mengubahkan setiap hati kami yang boleh sama-sama renungkan pada hari ini. Tuntun kami, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu semua, pada hari ini, pada KDTM hari ini saya akan berbagi dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya beri tema suara dalam sunyi, yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26
sampai yang ke-40. Tapi kita akan baca sama-sama dari ayat 26 sampai 35 saja. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 35. Saya bacakan untuk kita semua. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang Sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Ayat 34, maka kata Sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan dalam kehidupan kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasa seperti sedang dalam berjalan sendirian? Mungkin secara spesifik kita berada di tengah keramaian, tetapi hati kita merasa sepi gitu. Pernah nggak Bapak Ibu semua? Atau mungkin saat ini kita sedang dalam mengalami di fase di mana ramai orang pergi, tetapi dukungan terasa pudar dan kita hanya berdua dengan Tuhan. Dan saat-saat ini itu saat-saat Idul Fitri, di mana kita bisa merasakan jalanan sepi Bapak Ibu nanti sebentar lagi. Mungkin kita juga mengalami satu hal yang demikian pada saat ini. Pengalaman seperti ini seringkali kita takuti. Kita seringkali mengidentikan kesunyian dengan kesepian, keterasingan dengan hukuman. Namun firman Tuhan hari ini membawa kita pada perspektif yang sangat berbeda. Di kisah Filipus ini dan Sida-sida Etiopia, kita akan belajar bahwa Tuhan seringkali membawa kita ke jalan yang sunyi, bukan untuk meninggalkan kita, tetapi untuk menuntun kita mendengar satu-satunya suara yang mampu mengarahkan langkah kita menuju hidup yang kekal Bapak Ibu. Nah, disinilah kita perlu membuka hati sekali lagi, membuka pikiran kita sekali lagi, karena mungkin saat ini Tuhan sedang mengajak kita untuk berhenti sejenak dari hiruk pikuk dunia, untuk mendengar bisikannya Tuhan yang lembut namun begitu menuntun kita dengan kuasa daripada Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu semua, untuk memahami perikop yang kita baca ini, kita seharusnya perlu melihat pasal 8 sebelumnya itu. Pasal 8 ini diawali dengan penganiayaan yang hebat Bapak Ibu terhadap jemaat di Yerusalem. Saat semua orang tercerai-berai, Filipus itu pergi ke Samaria. Di sana Tuhan memakai dia secara luar biasa. Banyak orang bertobat, roh-roh jahat keluar, dan sukacita melanda kota itu. Kalau kita bisa melihat di ayat 5-8 tadi ya. Bayangkan suasana seperti itu, Filipus itu sedang berada di dalam puncak pelayanan. Kalau dalam tanda kutip, sukses menurut ukuran manusia. Ramai orang, mujizat terjadi, dan banyak orang percaya di sini. Bahkan ini juga kalau kita bisa mengibaratkan Bapak Ibu semua, rekan-rekan kasih, ini mungkin ukuran atau mimpi setiap hamba Tuhan yang melayani. Namun Bapak Ibu saudara-saudari, perhatikan apa yang terjadi selanjutnya.
tepat ketika segalanya tampak baik-baik saja, ayat 26 mencatat satu pernyataan yang begitu luar biasa, tapi sebetulnya juga menjadi satu perenungan kita bersama-sama yang kita perlu renungkan. Dia bilang begini, berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, berkatanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Kita berhenti sejenak di sini. Jalan itu jalan yang sunyi. Kita perlu berhenti sejenak, Bapak Ibu, rekan-rekan sekasih. Kita perlu perhatikan detail singkat ini, tapi penting gitu loh. Jalan itu sunyi. Tuhan menarik Filipus dari keramaian Samaria yang tepuk tangan luar biasa menuju jalan Gaza yang sepi, berdebu, dan tanpa penonton. Tidak ada keramaian, tidak ada sambutan, hanya satu orang asing yang sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita melalui konteks ini, Bapak Ibu, rekan-rekan semua? Keberhasilan pelayanan yang lalu bukanlah jaminan kita tidak perlu lagi dipimpin di tempat sepi. Tuhan tidak hanya memimpin kita di tempat yang terang dan ramai, tetapi Dia juga memimpin kita di tempat yang sunyi dan sepi. Bahkan seringkali justru di tempat sunyilah Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar, yang tidak terduga, yang kita pikirkan maupun kita bayangkan. Sebab itu semua, dari perjalanan yang sunyi ini, kita akan menemukan 3 hal yang kita sama-sama renungkan, yang kita bisa bawa pulang dalam keseharian kita, yang menjadi penting untuk kita sama-sama lakukan dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Nah, pertama-tama mari kita melihat apa yang terjadi ketika Filipus mulai melangkah di jalan sunyi itu, Bapak Ibu. Pertama begini, di jalan sunyi, pimpinan Tuhan tuh seringkali menjadi lebih jelas, clear gitu ya. Coba perhatikan, Filipus itu diperintahkan Tuhan pergi ke Gaza. Dia tidak beritahu detail pertemuannya dengan sida-sida. Dia hanya disuruh bangun dan berangkat. Ini adalah seperti ujian ketaatan. Di Samaria semua itu jelas, menghasilkan buah, dan Filipus sepertinya sudah menikmati itu. Tetapi di Gaza semuanya sunyi dan tidak jelas. Namun justru di tengah kesunyian itulah ayat 29 mencatat, lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Bapak Ibu, rekan-rekan kasih, perhatikan sejenak progres pimpinan Tuhan di sini. Pertama, perintah umum yang kita bisa melihat Tuhan berikan kepada Filipus, pergilah ke Gaza. Yang kedua, secara spesifik Tuhan bilang, dekati kereta itu. Dan mengapa Tuhan tidak langsung memberikan perintah spesifik dari awal aja? Karena sepertinya Tuhan sedang mengajarkan Filipus dan tentunya mengajarkan kita untuk belajar taat selangkah demi selangkah. Ketika kita melangkah dalam ketaatan pada pimpinan umum yang Tuhan berikan kepada kita, barulah Tuhan memberikan perintah dan pimpinan Tuhan secara lebih spesifik kepada kita. Kita perlu merenungkan Bapak Ibu semua. Seringkali kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan dengan jelas karena kita terlalu sibuk mendengarkan suara kita sendiri, suara orang lain, atau suara keramaian dunia, suara medsos kita. Di jalan yang sunyi, ketika tidak ada lagi yang bisa diandalkan, termasuk popularitas kita, termasuk dengan keviralan kita, kemampuan kita, barulah kita benar-benar peka terhadap bisikan Roh Kudus itu. Bapak Ibu semua, satu hal yang saya ingin tekankan bahwa sepertinya kita tidak perlu takut jika Tuhan saat ini mengosongkan kita dari sekeliling kita. Jangan takut jika Tuhan saat ini kita merasa seperti sedang dalam berjalan sendiri. Mungkin Tuhan sedang membuang semua gangguan agar satu-satunya suara yang kita dengar adalah firman-Nya yang menuntun kita setiap hari. Mungkin di tempat sepi, itulah hati kita yang akhirnya bisa mendengarkan suara Tuhan lebih jernih. Nah, di sini Bapak Ibu, kita akan masuk ke poin kedua. Pimpinan Tuhan yang jelas itu selalu membawa kita kepada satu yang indah. Apa yang terjadi ketika Filipus mendekati kereta itu, Bapak Ibu? Di jalan yang sunyi, Tuhan mempertemukan kita dengan hati yang lapar akan Injil. Di jalan yang sunyi juga,
Siapa yang ditemui oleh Filipus? Seolah-olah Tuhan tuh membuat bingung Filipus. Tetapi ternyata yang ditemui oleh Filipus adalah seorang sida-sida Ethiopia. Nah, mari kita sejenak mengenal sosok ini. Secara sosial dan agama, orang ini tuh adalah sosok yang terpinggirkan, Bapak Ibu. Ia adalah orang asing, bukan Yahudi murni. Lebih daripada itu, ia adalah seorang sida-sida yang menurut hukum perjanjian lama, kalau kita bisa kembali ke Ulangan 23, itu tidak boleh tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan. Ia adalah seorang yang dilarang mendekat kepada secara resmi pada hukum itu. Namun lihatlah hati orang ini. Ia baru pulang beribadah di Yerusalem dan sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Ini seorang yang lapar akan Injil, Bapak Ibu rekan-rekan semua ternyata. Pertanyaan sida-sida dalam ayat 31 yang kita tadi baca. Dia bilang begini, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu seseorang ini meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Perhatikan Bapak Ibu semua, dua hal penting dari ayat ini. Pertama, kesendirian kita bukan hanya tentang diri kita sendiri. Ternyata Tuhan tuh mempertemukan Filipus dengan seorang asing yang haus akan kebenaran. Filipus mungkin berpikir ia diutus ke jalan sunyi untuk mengasingkan diri. Tetapi ternyata Tuhan mengutusnya untuk menjangkau satu jiwa yang berharga. Terkadang Tuhan tuh membawa kita ke tempat yang sunyi bukan hanya untuk mengajar kita, tetapi untuk menjadikan kita alat berkat bagi orang lain yang juga sedang dalam pencarian akan kebenaran siapa Allah, siapa Kristus dalam kehidupannya. Ada orang-orang di sekitar kita yang sedang lapar akan kebenaran, dan Tuhan menempatkan kita di dekat mereka untuk menjadi jawaban atas kerinduan mereka menemukan siapakah Allah dan bahkan mengenal siapakah Allah itu yang mereka ingin tahu. Kedua, manusia itu tidak bisa mengerti Alkitab tanpa pertolongan, Bapak Ibu. Kita perlu sadarkan hal ini. Sida-sida adalah orang yang takut membaca. Ia memiliki kitab suci, ia membacanya dengan sungguh-sungguh. Ia bahkan beribadah di Yerusalem. Namun semua kerajinan itu ternyata gak cukup tanpa ada bimbingan. Ini itu sebenarnya mereminder kita, mengingatkan kita bahwa kita akan satu hal penting bahwa tentang persekutuan, pengajaran, dan kesediaan hati untuk menjadi seperti Filipus. Orang-orang yang siap sedia menjelaskan kebenaran dengan lemah lembut itu perlu di zaman sekarang, Bapak Ibu. Di zaman yang ini tuh di mana banyak orang mengaku Tuhan langsung berbicara kepada dia tanpa memperdulikan pengajaran gereja. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tuh memakai hambanya untuk menjelaskan firman Tuhan. Kita akan masuk ke poin 3. Lalu apa yang dilakukan Filipus ketika bertemu dengan seseorang dengan kerinduan begitu dalam? Ternyata di jalan yang sunyi, Injil diberitakan dalam kemurniannya. Ayat 35 berkata, Bapak Ibu semua, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepada seseorang ini. Di jalan yang paling sunyi dan terpencil, terjadi sebuah pemberitaan Injil yang paling murni. Perhatikan apa yang tidak dilakukan oleh Filipus. Ia tidak membahas kesuksesannya di Samaria, bahkan ia juga tidak membahas topik-topik politik dan filsafat. Dia tidak berbicara tentang pengalaman rohaninya. Sebaliknya apa Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang dia lakukan? Ia langsung menunjuk kepada Yesus dari kitab Nabi Yesaya. Sida-sida yang membaca Yesaya 53, nubuat tentang hamba yang menderita, dikatakan di sana seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang mengguntingnya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Filipus menjelaskan bahwa nubuat itu digenapi di dalam Yesus Kristus, hamba yang menderita, mati untuk menanggung dosa manusia, dan bangkit untuk pembenaran kita. Injil sekali lagi tentang Yesus Kristus.
bukan tentang kita, bukan tentang pengalaman kita, bukan tentang berkat yang kita terima, tetapi Injil adalah tentang apa yang sudah Yesus lakukan bagi orang berdosa. Dan Filipus mengerti akan hal ini. Ia tahu bahwa inti dari seluruh kitab suci adalah Yesus Kristus yang tersalibkan dan bangkit, dan pada akhirnya akan datang kembali lagi yang kedua kali. Ketika sila-sila itu mengerti bahwa Yesus adalah Mesias yang mati baginya, respon spontan pun keluar, Bapak Ibu. Kita bisa melihat di ayat selanjutnya di sana. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di satu tempat yang ada air. Lalu kata sila-sila itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Perhatikan Bapak Ibu, iman sejati lahir dari pendengarkan firman, seperti yang dikatakan Roma pasal 10 ayat 17. Bahkan di tempat sunyi pun, tanpa ada sorak-sorai jemaat, tanpa ada musik yang membangkitkan emosi, tanpa ada pengalaman mujizat yang spektakuler, sida-sida itu mengaku percaya dengan sukacita bahwa Yesus ada juru selamatnya dan ia ingin baptis. Ini membuktikan bahwa Injil tidak butuh kemasan dunia yang begitu luar biasa. Injil hanya butuh diberitakan dalam kebenaran dan Roh Kudus akan bekerja di sana. Sida-sida itu dibaptis, dan apa setelahnya itu? Filipus langsung hilang di tempat itu. Tidak ada tepuk tangan Bapak Ibu, tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada upacara perayaan besar karena Filipus sudah membaptis orang itu. Filipus lenyap dari tempat kejadian, ditarik oleh Roh Tuhan ke tempat lain. Namun sida-sida itu melanjutkan perjalanan dengan bersuka cita. Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita perlu perhatikan di sini bahwa keindahan Injil, keselamatan itu bukan tentang siapa yang menjadi alat, tetapi tentang siapa yang menjadi sumber, yaitu Yesus Kristus. Filipus boleh pergi, tetapi kita bisa melihat bahwa sukacita keselamatan tetap tinggal di hati sida-sida itu. Pelayanan sejati adalah ketika kita bisa, dalam kata kutip, menghilang dan biarkan Yesus semakin besar dan semakin nyata dalam setiap pelayanan kita. Inilah yang menjadi poin penting dalam setiap kehidupan kita ketika kita melayani. Sebab itu Bapak Ibu semua, saya ingin mengulang sekali lagi. Setelah kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita tarik benang merahnya. Pertama begini, jalan sunyi adalah tempat di mana pimpinan Tuhan menjadi jelas. Jika saat ini Tuhan membawa kita ke tempat yang sepi, jangan takut, jangan gentar, karena kita punya Tuhan yang begitu luar biasa yang menuntun kita. Dengarkan suaranya, karena mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan keramaian sehingga kita tidak peka pada bisikan Tuhan. Jalan sunyi mempertemukan kita dengan hati yang lapar akan Injil. Mungkin di sekitar kita ada orang-orang yang mencari Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang saat ini juga ragu. Tapi kita perlu menjadi seperti Filipus. Siap sedia, rendah hati, dan rela menjadi alat di tangan Tuhan. Yang ketiga, jalan sunyi adalah tempat di mana Injil diberitakan dalam kemurniannya. Bukan kesuksesan kita, sekali lagi, bukan pengalaman spektakuler kita, tetapi Yesus Kristus yang menjadi pusat pemberitaan kita. Hanya Injil yang menyelamatkan, dan hanya Injil yang memberikan sukacita sejati kepada setiap kita. Nah, sebab itu Bapak Ibu semua yang terkasih, saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan mengingatkan kita semua, ada kalanya Tuhan menarik kita dari keramaian. Semua orang serasa pergi, meninggalkan kita, tidak ada yang menemani, hanya kebisikan dalam hati kita yang tersisa. Kalau dalam bahasa zaman sekarang itu overthinking. Ia membawa kita ke jalan yang sunyi, bukan untuk menghukum, tetapi untuk menuntun. Kadang Bapak Ibu, saudara-saudari, kita tuh butuh dijauhkan dari semua suara, agar satu-satunya suara yang tersisa adalah suaranya Tuhan, yaitu kebenaran Allah yang menuntun kemana langkah selanjutnya kita berjalan. Di sana kita belajar bahwa kesendirian bukan kekosongan, melainkan undangan firman Tuhan untuk berbicara lebih jelas kepada kita, kepada hati yang siap mendengarkan, kepada hati yang siap untuk diubahkan. Maka jika saat ini kita sedang berada dalam jalan yang sunyi, kita perlu bersuka cita, sebab di sanalah jalan, itulah suara Tuhan terdengar paling jelas. Dan suara itu berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, mari ikutlah aku. Dan biarlah firman Tuhan hari ini menghibur kita sama-sama,
mengingatkan kita sama-sama yang serasa kita sedang sendirian, tapi kita punya penolong yang sejati, yaitu Yesus Kristus, dan yang menyertai kita dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh diingatkan kembali, kami boleh dihiburkan kembali akan firman Tuhan yang begitu dalam, yang begitu menghibur kami. Mungkin kami ya Tuhan merasa lelah karena kami merasa sendiri, tetapi ketika mendengar firman Tuhan pada hari ini, dalam kesendirian kami ternyata bukan kekosongan tanpa makna, tetapi karena Tuhan menginginkan kami juga mendengarkan lebih dalam lagi, merenungkan firman Tuhan lebih lagi, untuk kami bisa peka rancangan Tuhan, lebih peka lagi apa maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kami, di setiap langkah kehidupan kami. Tuntun kami ya Tuhan dalam melakukan firman Tuhan pada hari ini. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada saat ini kita akan sama-sama berdoa syafaat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita pertama-tama berdoa untuk pelayanan misi di Sampur Bangka. Kita berdoa untuk Saudari Hertika yang melayani di Sampur Bangka, dan kita juga doakan untuk anak-anak yang ada di Sampur Bangka. Biarlah Tuhan yang menuntun dan membimbing mereka, supaya mereka yang belum percaya pada Kristus boleh sejak dini boleh percaya kepada Kristus. Mari kita berdoa sejenak, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersama-sama menikmati kasih karunia Tuhan yang Engkau berikan. Ya Tuhan, pada hari ini kami bersyukur boleh sekali lagi berdoa bersama-sama, membawa pokok-pokok doa kami pada hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan misi di Sampur Bangka yang berjalan sedemikian rupa Engkau tuntun. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Saudari Hertika yang saat ini ada di Sampur Bangka. Biar Tuhan yang menuntun, membimbing, menguatkan, dan biar Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan. Ya Tuhan, biarlah Engkau kuatkan hati Saudari Hertika yang saat ini juga melayani di sana ya Tuhan. Mungkin ada sebuah pergumulan, ada sebuah ketakutan, tapi kami berdoa biar Tuhan yang menolong, meneguhkan hati ya Tuhan. Dan kami juga berdoa biarlah Engkau berkati juga anak-anak yang ada di Sampur Bangka, biar Tuhan yang menolong, menguatkan mereka semua ya Tuhan. Bapa, kami rindu biar Tuhan yang menarik mereka dengan tali kasih Tuhan, sehingga ketika mereka boleh mengenal siapa Kristus dan mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka ya Tuhan. Bapa, ini doa kami, dan biar Tuhan juga yang menuntun setiap program-program yang dibuat, program-program yang dijalankan. Biar Tuhan menuntun setiap yang ada. Tuhan berkati juga tim misi yang sudah memikirkan sedemikian rupa. Biar Tuhan yang berkati keluarga, kesehatan mereka semua. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu semua, kita berdoa untuk jemaat GCRI Taman Sari yang sedang bergumul dalam kesehatan, pekerjaan, dan keluarga. Dan biarlah kita juga doakan mereka yang sedang dalam mencari pekerjaan. Mari kita bersama-sama, kita buka suara. Tuhan, kami bersyukur kami sekali lagi boleh bersama-sama berdoa. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu GCRI Taman Sari yang saat ini Tuhan mungkin dalam keadaan bergumul dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Baik mereka yang dalam masih mencari pekerjaan, dan baik mereka juga yang sudah mendapatkan pekerjaan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan menolong bagi mereka yang mencari pekerjaan. Biar Tuhan yang menuntun setiap langkah kaki mereka, menuntun setiap kerinduan mereka, sehingga ya Tuhan tuntun mereka menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang bergumul di dalam pekerjaan, tekanan, dan relasi mereka dengan sesama di kantor, di tempat mereka, dimanapun mereka tempat kerja. Biar Tuhan yang menuntun, menolong mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini juga sedang dalam pergumulan kesehatan. Biar Tuhan yang campur tangan menolong dan pulihkan. Bapa, biarlah Kau berikan hati yang kuat, hati yang dihiburkan oleh Roh Kudus. Biarlah mereka juga boleh bersama-sama dikuatkan ya Tuhan,
mereka dalam keadaan yang down, Engkau kuatkan, dan juga Tuhan yang memberikan kesehatan dan pulihkan ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk campur tangan Tuhan bagi keluarga yang menemani, dan biarlah Tuhan juga yang berikan kesehatan kepada keluarga yang membimbing dan menemani mereka ya Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam pergumulan keluarga, keharmonisan rumah tangga, dan kerinduan untuk punya keturunan. Bapak, kami berdoa bersama-sama biar Tuhan campur tangan. Biarlah Engkau memulihkan keluarga yang saat ini mungkin dalam ketidakharmonisan. Biar Tuhan yang campur tangan menolong setiap relasi orang tua anak, suami istri, menantu dengan mertua dan sebagainya Tuhan. Biar Tuhan yang pulihkan. Biarlah keluarga-keluarga di Jemaat GCI Tamasari boleh menjadi terang Kristus dimanapun mereka berada, secara khusus dimanapun mereka tempat tinggal ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini juga dalam masa-masa bergumulan menanti sang buah hati. Bapa, biarlah Kau kuatkan mereka hati juga ya Tuhan, dan tetap biarkan mereka juga memiliki pengharapan di dalam Kristus. Mereka boleh tetap teguh iman kepada Engkau ya Tuhan. Biar Tuhan jawab mereka, kerinduan mereka seturut kehendak waktu dan Tuhan yang terbaik saja. Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berdoa untuk hamba Tuhan. Kita doakan juga diaken dan para pelayan agar diberikan hikmat Tuhan untuk melayani. Dan biarlah kita juga doakan bagi hamba Tuhan dalam setiap keluarga, dalam pelayanan, dalam setiap kerinduan untuk menyiapkan materi khotbah. Dan kita juga doakan diaken yang saat ini juga bersama-sama melayani sebagai pemimpin di gereja. Biar Tuhan yang campur tangan menolong setiap hati dan menolong bagi mereka yang sedang dalam bergumul. Kita berdoa bersama-sama, kita buka suara. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk hamba Tuhan, untuk para diaken dan para pelayan Tuhan yang melayani. Bapa, kami berdoa karena kami sadar kami sebagai hamba Tuhan masih manusia. Kami terbatas, kami perlu didoakan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa bersama-sama, biarlah Engkau tuntun setiap hati kami sebagai hamba Tuhan untuk bisa melayani secara murni di hadapan Tuhan dan gereja-Mu, bahkan jemaat-Mu, memiliki hati yang terus rindu diperbaharui di setiap harinya Tuhan. Bapa, tolong berkati kami, hamba Tuhan yang juga mempunyai pergumulan yang tidak bisa kami ungkapkan, yang tidak bisa kami tunjukkan, dan biarlah Tuhan juga yang campur tangan menolong setiap pergumulan kami sebagai hamba Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi diaken yang bersama-sama melayani juga, biar Tuhan yang campur tangan menolong. Bukan hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang gampang ya Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang menolong setiap para diaken, para aktivis, dan para pelayan Tuhan. Bagi mereka yang saat ini juga dalam masa-masa burnout atau down ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka. Biar Tuhan yang menolong, menuntun mereka, menghibur hati mereka, sehingga mereka bisa kembali lagi memiliki hati semangat melayani seperti itu Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami di GCI Tamasari. Bapa, ini doa kami ya Tuhan yang terbatas, biarlah Kau campur tangan menolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang keempat, Bapak Ibu semua, kita berdoa untuk ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah yang saat ini juga masih terus bergejolak. Kita berdoa agar Tuhan bekerja di hati para pemimpin dunia. Biarlah para pemimpin dunia boleh berdamai dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa.
Tuhan, pada hari kami juga berdoa untuk kondisi geopolitik di Timur Tengah yang saat ini juga masih bergejolak panas. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau campur tangan menolong, memulihkan hati setiap para pemimpin bangsa dunia. Biarlah mereka boleh saling bekerja sama, saling memahami satu sama lain, dan boleh saling menghormati kebebasan dan kedaulatan rakyat ya Tuhan, bangsa mereka. Sehingga ketika mereka boleh memikirkan jalan keluar, itu semua mereka boleh berpikir untuk perdamaian dunia. Bapa, kami juga berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan menolong setiap warga yang berdampak. Biar Tuhan pulihkan mereka yang berduka, Tuhan hiburkan. Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Yang kelima, Bapak Ibu semua, kita berdoa untuk orang Kristen di Indonesia ini. Kita berdoa agar orang Kristen senantiasa bertumbuh dalam iman, percaya, dan kebergantungan dan rasa tenang yang berdasarkan pada Kristus saja. Dan biarlah kita berdoa bersama-sama. Sekali lagi kita buka suara. Bapa, kami sekali lagi berdoa ya Tuhan untuk orang-orang percaya atau orang-orang Kristen di dunia ini, di bangsa kami secara khusus, dan biarlah kami berdoa buat mereka ya Tuhan semua senantiasa bertumbuh iman dalam Engkau dan berpengharapan kepada Engkau saja ya Tuhan. Dan biarlah mereka boleh bersama-sama berbuah, dan buah itu dinikmati dan dirasakan oleh sekeliling mereka ya Tuhan. Bapa, biarlah Kau berikan ketenangan bagi mereka yang saat ini juga dalam bergumul. Biarlah di masa-masa penderitaan mereka, di masa-masa pergumulan mereka, mereka boleh mengenal, boleh melihat kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan mereka. Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Yang terakhir, Bapak Ibu semua, kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia kita. Bangsa ini kita doakan untuk para pemimpin bangsa kita, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan para menteri. Kita berdoa biar Tuhan yang campur tangan menolong setiap keputusan yang dibuat. Tuhan juga yang berkati kesehatan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, sekali lagi kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami, biar Tuhan yang campur tangan menolong setiap yang ada. Bapa, biarlah Engkau tuntun terus para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri. Biar Tuhan yang campur tangan menolong setiap keputusan yang dibuat, setiap program yang dijalankan. Biar Tuhan campur tangan. Dan biarlah ya Tuhan, Kau berkati juga hati yang takut akan Tuhan dimanapun mereka ada, sehingga setiap keputusan, setiap kebijakan yang dibuat dapat muliakan Tuhan dan mereka boleh mengenal Kristus di dalam pekerjaan mereka. Ini doa kami ya Tuhan yang jauh dari sempurna, biarlah Tuhan sempurnakan dengan darah Kristus setiap doa-doa kami. Biarlah Engkau jawab seturut kehendak dan waktu Tuhan yang terbaik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu semua, kita akan sama-sama menutup ibadah kita KDTM ini dengan ucapan syukur. Mari kita bersama-sama bernyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan-Mu pada hari ini. Kau tuntun ibadah kami pada hari dengan
begitu luar biasa. Dan biarlah Tuhan, setiap rangkaian yang kami lakukan pada hari ini, ibadah pada hari ini, setiap puji-pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan, boleh kami persembahkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan firman Tuhan yang kami renungkan dan kami baca boleh sama-sama menghibur kami, mengubahkan kami semakin serupa dengan Kristus. Dan doa-doa kami ya Tuhan, biarlah Engkau jawab seturut kehendak dan waktu Tuhan yang terbaik. Pada saat ini Tuhan, kami akan sama-sama berpisah satu sama lain. Biar Tuhan yang menuntun kami di setiap harinya, kami boleh bersama-sama beraktivitas dan nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di hari Sabtu di doa pagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.